Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Salam teknisi pemula. Oke, hari ini saya akan ganti LCD Redmi 12C. Ini LCD-nya hancur ya, bekas dilempar ya, jadi pecah. Untung cuma LCD-nya yang pecah ya. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya, lepas baut-bautnya. Ini karena fleksibelnya terhubung ya atas bawah, jadi tutup mesin atas dan bawah itu terpisah, itu harus dibuka keduanya ya. Oke, lanjut lepas part-part mesin atasnya dulu, lepas baut-bautnya. Dan disitu hati-hati, ada fleksibel fingerprint ya. Ini fleksibel fingerprintnya ada di belakang vektornya ini ya, di belakang tutup mesin atasnya ya. Buka dulu agar tidak nyangkut ya. Kemudian lanjut buka tutup mesinnya pelan-pelan ya, karena itu fleksibelnya takutnya ketarik ya. Oke, alhamdulillah udah terlepas. Dan lanjut lepas tutup mesin dan fleksibelnya, kemudian baterainya juga itu tadi lepas, saya pasang kembali. Kemudian lanjut lagi pasang buka tutup mesin bawahnya ya. Ini untuk tutup mesin bawah ini harus dibuka juga, karena ini fleksibelnya ada dua ya. Jadi tutup mesin bawah dan atasnya harus dilepas semua, dan hati-hati saat pelepasan karena ada beberapa bagian seperti fleksibel fingerprint dan lain-lain ya. Oke, lanjut pelepasan. Dan ini dia untuk di bagian fleksibel mesin bawah itu ada antena ya. Sebelumnya saya cek dulu untuk baterainya. Ini untuk baterai ini kayaknya kurang ya, namun nanti saya akan coba dulu apakah LCD baru ini mau hidup normal apa tidak ya. Sini saya akan coba hidupkan, dan ternyata kayaknya voltasenya kurang ya, jadi hanya muncul tampilan logo baterai, namun itu LCD-nya hidup ya. Cuma nggak tahu kalau nggak dicek semuanya ya, karena tampilannya hanya baterai aja ya, baterai kosong gitu. Itu baterainya kurang ya, kurang tegangannya. Oke, langsung saja saya pasang LCD-nya. Ini kalau LCD sudah hidup ya, namun untuk sentuhnya dan lain-lain masih belum tahu ya. Oke, lanjut pasang LCD barunya. Sini sebelum dipasang saya coba cek dulu ya. Jadi coba presisikan dulu sebelum dilem ya. Apabila sudah dirasa cukup dan pas, lanjut ke pengeleman LCD baru. Oke, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit ya. Kasih lem kiri kanan atas bawah di bagian luar framenya agar merata ya. Dan hati-hati juga untuk di bagian atas itu ada sensor, jangan sampai ketutup ya. Boleh dikasih lem, tapi lemnya tidak banyak ya, sedikit saja agar tidak menutup bagian sensor. Dan untuk bagian saringan kamera di atas kamera itu tidak ada ya, karena ini LCD-nya sudah pernah diganti, jadi itu sudah hilang ya dari awal masuk. Oke, lanjut pemasangan LCD, rapikan dan rapikan kembali bagian plastik baterai, kemudian diinikan lagi ya, dipasang baterainya lagi ya. Oke, lanjut ke pemasangan konektornya. Di sini sebelum saya pasang, saya kasih penahan dulu ya, agar sambil menunggu lem kering, jadi lebih ini ya, lebih kuat ya nantinya ya. Jadi lem itu lumayan cukup kering, jadi langsung dipasang. Oke, pasang tutup mesin bawah dulu. Dan ini pemasangan ini agak lama ya untuk pemasangan bautnya ya.
Jadi karena ini terpisah ya, jadi harus terhubung antara mesin atas dan mesin bawah dari LCD-nya ya. Dan sebenarnya kalau masang LCD itu sebenarnya simpel ya, tidak terlalu sulit juga. Namun yang lama itu membongkarnya ya, kemudian melepas baut-bautnya. Apalagi kalau LCD itu lemnya masih kuat ya, itu agak lumayan lama ya untuk melepasnya dan membersihkan lem-lemnya, sisa-sisa lem yang lama ya. Jadi saat pembersihan dan pelepasan itu yang membuatnya lama ya. Dan di sini sepertinya baterainya nggak kuat ya untuk dicas. Jadi di sini saya coba untuk tembak dulu ya baterainya. Ini voltasenya sebenarnya nggak terlalu banyak ya kurangnya, namun untuk menghidupkan HP-nya nggak cukup ya, nggak kuat ya. Jadi di sini ketunggu beberapa saat, dan di sini setelah beberapa lama menunggu saya rasa cukup ya untuk menghidupkan HP-nya. Jadi langsung saja saya pasang kembali untuk konektor baterainya dan pasang tutup mesin atasnya ya, rapikan kembali dan pasang baut-bautnya ya, sehingga itu yang buat prosesnya jadi lama ya. Dan di sini kalau sambil belajar otodidak juga bisa ya, namun harus hati-hati dan pelan-pelan. Yang pasti untuk kelengkapan alatnya harus lengkap dulu ya. Bisa juga seadanya, namun usahakan yang kita pakai untuk membuka dan membongkar pasang LCD ya. Oke, setelah pemasangan tutup mesin atas dan baut-bautnya selesai, lanjut pasang backdoornya ya. Tekan pelan-pelan bagian sisinya saja ya. Di situ ada bagian pelapis premnya, di bagian sisi pinggir itu tipis sekali ya. Tekan pegang dari situ saja ya. Jangan di LCD-nya, karena kalau di LCD takutnya malah rusak LCD-nya ya. Oke, setelah dipasang semua, lanjut pasang SIM tray dan coba dicas ya. Dan ini alhamdulillah sudah muncul logo Mi dan terisi 10% ya. Di sini kayaknya untuk HP ini tombolnya agak susah ya, tombol powernya, namun berfungsi normal ya, masih ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk tombolnya. Dan ini alhamdulillah sudah done untuk pemasangan. Tinggal menunggu lemnya benar-benar kering ya, walaupun ini sudah kering juga, nggak terlalu kering betul ya. Jadi alhamdulillah sudah done. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik tentang servis HP ya. Salam servis HP pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.